Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu haji 2022. Alhamdulillah bisa pulang ya. Alhamdulillah ya, bisa pulang ya. Karena kata Al-Maghfurlah pakai Haji Nur Ali, Pak, kalau lo pengen mabrur, pesan beliau gitu ya, pergi haji jangan apa? Jangan pulang. Gitu. Iya. Pesan pakai Nur Ali begitu, Bu. Iya, karena kalau mati di sana semuanya udah dipendem, Pak ya. Dosanya habis dan kita dipendem di sana. Kan ada riwayat begini, Pak. Nanti pas hari dibangkitkan itu ya, kuburan dibangkitkan, kuburan yang pertama kali dibangkitkan Rasulullah dan kedua sahabatnya itu. Kemudian pindah kuburan mana? Baki. Ya. Jadi kalau matinya di TPU sini ya, Bulak Perwira belakangan, Bu. Ya, dibangkitinnya ya. Makanya kenapa pakai Nur Ali, kalau lu pengen mabrur pergi haji jangan apa? Pulang. Bah ya. Enggak apa-apa karena mah pulang. Nanti kapan-kapan balik lagi minta sama Allah biar bisa dikuburkan di mana? Di tanah haram. Ya, itu satu kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Saya termasuk yang berdoa begitu. Iya. Kayaknya kalau kita dikuburin di Perwira kayaknya lama banget Pak dibangkitin ya. Mendingan kita dikuburkan bersama orang-orang yang betul-betul sudah bersih semuanya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati, Sahibul Bait, Bapak Haji Khairul Santoso ya. Heru Santoso beserta ibu yang alhamdulillah hari ini bertempat di kediaman beliau. Terdoakan biar panjang umur, sehat walafiat, berkah segalanya ya. Kemudian juga yang sama-sama sangat kita hormati Ketua KBIH Al-Azhar, yaitu Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Rifki. Beliau ini murid saya, Bu, dia takwa. Alhamdulillah sekarang jadi ketua KBIH. Mudah-mudahan terus bisa membina, memberikan ilmu kepada para tamu-tamu Allah. Para bapak dan ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berterima kasih bisa bersilaturahmi. Kita pernah bertemu di manasik akbar ya, manasik pembekalan terakhir. Ternyata Pak Haji Heru masih nyambung silaturahmi. Saya di kontak ya. Lah alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian bisa meraih hajinya haji apa? Mabrur. Para bapak dan ibu, setiap kita melakukan amal soleh, beribadah ya, yang pasti kita inginkan adalah bisa meraih ibadah mabrur. Karena mabrur itu tidak hanya untuk haji. Jadi ada sholat mabrur, ada zakat mabrur, ada perdagangan mabrur. Ya, ada satu hadis itu menyatakan apa? Bai'un mabrur. Jadi orang dagang juga
harus dicari yang apa? Mabrur. Karena al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Ibadah yang mabrur balasannya hanya satu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain kita Pak ya? Beribadah capek-capek, berat-berat, mahal-mahal. Kalau kata orang Betawi, tiap pagi dan sore tunggang-tungging Pak ya, sholat. Tapi bukan kita cari yang mabrur. Makanya mudah-mudahan Pak ya, bukan hanya haji kita yang mabrur, tetapi seluruh amal ibadah kita Allah catat sebagai amal yang apa? Mabrur. Minimal apa? Makbul. Minimal makbul. Khusus Pak untuk ibadah haji dan ibadah umroh Pak ya. Bapak kan sudah haji, sudah umroh. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa ciri-ciri ibadah haji dan ibadah umroh yang mabrur? Yang pertama, cirinya apa ya? Thayyibul kalam. Ucapannya baik, lembut, enak. Dulu sebelum haji sering marah-marah, sering ngeluarin kata-kata yang tidak enak Pak ya. Kalau dia berangkat haji, pulang ada perubahan, maka ibadah hajinya apa tuh? Mabrur. Tinggal diukur sendiri dah masing-masing Pak ya. Karena thayyibul kalam itu bagian daripada indikator Pak ya. Ciri orang mendapatkan mabrur. Apa aja pokoknya. Ya mungkin dulu sebelum berangkat sama suami galak ya, kagak ramah gitu Pak. Iya, ketus-ketus. Iya, main asal jeplak gitu. Berangkat dia haji, ulang apa? Lembut, baik, Pak ya, ramah, baik sama keluarga, baik sama juga apa? Lingkungan sama saudara. Kalau ternyata belum ada perubahannya Pak, maka berarti kita haji belum tuh mabrur. Makanya mabrur itu pahalanya spektakuler. Tadi yang Rasulullah sebutkan illal jannah. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang baik-baik. Ya, orang yang baik-baik. Makanya kita ukur sendiri begitu. Begitu juga kita nih bapak-bapak, suami ya. Galak sama anak, galak sama istri, kurang ramah ya. Mulutnya mulu ngomel Pak ya. Umpamanya ya. Bahkan terkadang keluar berbagai jenis nama binatang. Nah, umpamanya ya. Dia pergi haji dan tidak ada perubahannya. Berarti belum atuh. Mabrur Pak ya. Makanya mabrur itu ada di tangan kita Pak. Tangan kita. Kita yang memperbaiki. Kan Bapak Ibu tahu sendiri. Daftar haji waiting listnya begitu lama. Bapak Ibu alhamdulillah ya. Tidak begitu lama. Coba daftar sekarang. 2059. Ya, 30 tahun baru bisa berangkat. Ada apa ada tuh kita ya. Lah waktu bapak-bapak mah 2012 daftar. Alhamdulillah. Cuma hanya beberapa tahun dan punya kesempatan berangkat. Artinya sekali berangkat Pak, itu bisa haji pertama, bisa haji terakhir. Seperti Rasulullah hajinya cuma sekali. Sekali berangkat haji berkualitas. Yaitu harus mabrur. Harus mabrur. Sekali berangkat haji bermutu ibadahnya. Jangan dicacati. Ya, jangan dicoreng. Ya, biaya mahal, pekerjaannya berat. Berat. Maka karena itu terus dipelihara. Ya, termasuk thayyibul kalam ini Pak. Ucapan baik itu orang udah bapak haji, udah ibu haji,
titelnya sudah haji dan haja, yang biasa guncingin orang ya, yang biasa ngomongin orang, nah itu udah kita kurangin. Kalau kita pengen apa tuh? Mabrur. Ya, makanya berat. Meraih mabrur lebih gampang daripada apa? Mempertahankan mabrur. Makanya tadi saya bilang, kenapa Ken Nur Ali bilang begitu tuh? Kalau lo pengen mabrur, pergi haji jangan apa? Pulang. Karena kita udah nggak mungkin, Pak. Kalau udah mati, udah nggak mungkin bikin kesalahan. Udah nggak mungkin ngomongin orang, ya. Udah nggak mungkin nyakitin orang, udah nggak mungkin. Makanya saya bilang jarang orang ketika berangkat bikin acara walimatus safar, Pak Haji Heru walimatus safar. Pas sambutan Bapak Ibu tolong doain saya biar saya mati di sono. Nah, nggak ada tuh Pak ya. Nah, nggak ada. Ya. Kecuali memang orang betul-betul sengaja niat pengen apa? Mati di sana. Saya bilang tadi itu termasuk PR saya, Pak. Bapak Ibu sekalian. Saya selalu berdoa, ya Allah, biar bisa mati di tanah haram ya. Mau lagi umroh kek, mau lagi haji kek Pak ya. Kayaknya enak dah. Bapak Ibu nyaksikan betul. Jangankan kita sampai dikuburin di Makla ataupun di Baki Pak ya. Ketika kita mati di tanah haram di Mekah, coba yang nyolatin jenazah kita bukan ratusan ribu, jutaan orang. Susah di Bulak Perwira nyulatin apa 100.000 orang Pak ya. Kecuali beliau ulama besar. Tapi ketika di sana jasad kita disandarkan di depan Baitullah, disolatkan jutaan orang hanya dengan komando satu imam Allahu Akbar. Kita nggak kenal siapa itu yang mati, bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Tapi kenapa orang itu begitu ikhlas menyolatkan jenazah kita ketika imam bilang apa? Sallu alal amwat. Takbir kita Bu ya. Ya Pak ya. Itu yang mahal. Jangankan jutaan orang Pak. Beberapa orang aja disolatkan ya. Kita jenazah kita disolatkan berapa orang. Semakin banyak jenazah kita disolatin, tanda-tanda jenazah itu min ahlil khair. Begitu kata Nabi. Ya, tanda-tanda jenazah itu orang baik. Kalau yang nyolatin apa tuh? Banyak. Mau Bu? Mau mati di sono? Ya. Itu baru disolatin doang Pak. Kan tahu Bapak Ibu sekalian, berapa sih keutamaan orang sholat di Masjidil Haram? 100.000 kali lipat. Belum nanti ketika kita dikuburkan di Makla, dikuburkan di Baki, yang ziarah, yang doain Al-Fatihah juga jutaan orang. Kita nggak kenal siapa yang mau kita doain, pokoknya min ahlil Baki, gitu Pak ya, min ahlil Makla, semuanya didoain Al-Fatihah. Dan itu setiap hari. Nah, kita di Bulak Perwira apa itu di TPU, belum tentu yang doain kita setiap hari. Belum tentu ya. Nah, ini satu keistimewaan Pak ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Itu yang pertama ya. Ciri-ciri apa tuh? Mabrur. Ciri yang kedua. Ciri mabrur yang kedua, ifsya'us salam. Ifsya'us salam. Apa itu ifsya'us salam Pak? Suka kedamaian. Suka kedamaian. Jadi kalau dulu waktu belum berangkat haji, jiwanya jiwa provokator. Ya. Suka banget ngadu domba. Ya, suka ngadu domba. Seneng dia kalau ngelihat ada orang yang cekcok. Ya. Pergi haji dia. Pulang haji sifat provokatornya hilang. Tuh alhamdulillah apa tuh? Mabrur Pak ya. Mabrur. Makanya adanya di diri kita tuh masing-masing Pak. Kita ini punya jiwa provokator apa kagak? Ya. Sering kagak yang punya jiwa pendamai, ya damai gitu. Kasusnya si Lesti Bilar ya,
Oh, rame nih Pak. Ada yang pengennya Pak hancur gitu Pak ya. Ada yang pengennya pecah. Sengaja ada di provokator. Biar semuanya berantakan begitu Pak. Nah, orang-orang yang punya jiwa ifsya'us salam, jiwa pendamai, ya, suka dengan kedamaian, itulah ciri-ciri orang yang hajinya apa tuh? Mabrur. Makanya berat ya, berat. Karena untuk meraih mabrur berat, makanya Allah siapkan tuh pahalanya spektakuler. Al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga. Ciri-ciri haji mabrur yang ketiga, it'amut ta'am. Ya, punya jiwa sosial yang tinggi. Dulu waktu belum berangkat haji, kata orang Betawi, bol kuning buntut gasir. Nah, kenal Bu? Bol kuning buntut gasir. Pelitnya ke bol-bol. Ya, ada orang minta sumbangan. Assalamualaikum. Kata apa Heru keluar, orangnya nggak ada. Padahal mah dia itu orangnya ya. Orangnya nggak ada gitu. Ya kan? Dengan namanya bol kuning buntut apa tuh? Gasir ya. Jadi ketika dia berangkat haji, pulang haji, murah, dermawan, tingkat sosialnya tinggi, sering membantu orang, sering menolong orang. Nah itu tanda-tanda apa tuh? Mabrur. Iya, mabrur. Makanya boleh nih ya, boleh nih. Ini kan satu karom Pak Jeru ya, satu karom ya. Nanti bikin apa tuh? Bikin cari orang yang kita berikan beasiswa. Siapa nih ya? Anak yatim, sekolah nggak punya. Kali kalau individu mah berat. Satu karom aja. Kalau kita mampu Pak memberikan beasiswa sama orang-orang duafa dari satu karom ini, ya kan? Mudah-mudahan itu tanda-tanda mabrur ibadah haji kita. Ya. Jadi tingkat sosial seseorang itu meningkat Pak. Bapak kan ketika di Mekah ketemu nggak kemarin Muharram? Ketemu nggak Muharram? Bulan Muharram ketemu? Ketemu Pak? Muharram masih di sana Muharram. Nah, nggak ketemu, ya kan? Coba kalau Bapak ketemu bulan Muharram, itu orang Arab itu Pak senang berpuasa Muharram itu. Ya, bulan Muharram itu ya. Puasa Muharram itu kalau buka puasa di Masjidil Haram Nabawi, wah itu luar biasa Pak. Luar biasa orang begitu sosialnya. Atau Bapak nanti kapan-kapan umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan tuh Pak, bukan hanya membangkitkan daya emosi pahala yang besar, bukan hanya itu. Tetapi dia akan membangkitkan jiwa sosial yang besar. Ya, kalau di sini kita ngasih takjil ke masjid, paling risol 10 biji Pak ya. Nah, berapa Bu? Ya kan? Ya, risol, bala-bala, lontong ya, ya paling banyak 100 biji dah. Itu nggak tiap hari. Ya. Tapi kalau di Mekah, Pak, coba datang satu kontainer isinya semua Kentucky. Turun, dibagi semua orang yang ada di depan masjid berbuka puasa. Dari siapa? Orang yang berinfak. Ngasih takjil. Ada kita ngasih takjil ke masjid satu kontainer Kentucky. Nah, belum ada Pak ya. Datang korma satu truk. Ya, satu truk korma dibagikan. Saya pernah tuh Pak, waktu di Madinah ya, sholat nunggu waktu begini berdua sama orang Arab, tangan saya dipegang, kamu Indonesia? Iya. Ke bahasa Arab ya. Indonesia iya. Udah selesai sholat saya ditarik, ayo ngikut saya. Waktu hajian tuh Pak, ngikut saya kan di bawah Masjid Nabawi itu ke terminal Pak ya, di bawahnya yang toilet itu. Kata saya nih ngapain orangnya, saya ditenteng, sudah curiga aja. Dibawa kemana tuh? Ke bawah terminal ya, ngeri kita kan ya Pak ya. Pas nyampe sono, satu truk itu Pak korma. Kamu punya jamang nggak? Bagiin. Dan itu ajwa semua Pak. Coba bayangin tuh Pak. Ya. Satu truk itu. Lah saya bingung Pak bawanya.
Lagi mana bawanya nih? Bagi-bagiin jamaah ya Pak. Jamaah kita di hotel. Akhirnya saya bilang, mohon Syekh, mobilnya bawa ke depan hotel. Kemudian saya bilang di grup, Bapak Karom turun ke lobi, silakan ambil. Kormanya banyak, nggak bisa bawa pulang juga. Karena kan saya mah dari Mekah baru ke Madinah. Nyabi di Madinah, tas udah pada bunting. Kan susah udah ya, nggak bisa nambah lagi ya. Tas udah pada bunting, susah. Itu luar biasa Pak. Dan itu kagak pernah kita bayangkan Pak. Iya. Coba kita bayangkan Pak, kalau 1 kilonya 500 ribu Pak ya. 1.000 tuh 1 kilo korma ajwar Pak ya. Lah kalau 1 truk berapa kilo? Berarti berapa ratus juta itu dia donasikan buat orang. Kita kayaknya Pak berat. Kalau sampai mampu berdonasi apa ratusan juta Pak ya. Nah, supaya ini kita betul-betul bisa mabrur para Bapak Ibu sekalian, ya udah bismillah. Daya sosial kita tingkatkan. Dan itu ada di diri masing-masing. Ya, ada orang susah, ada masjid, ada musola, butuh apa, ya. Wakaf Quran, wakaf sanyo, wakaf kipas angin, wakaf AC, apa aja Pak. Bismillah kita datang. Karena emang untuk apa kita hidup di dunia kalau bukan untuk begitu-begitu tuh. Ya kan? Mobil banyak, rumah mewah, mati di bawah nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita bisa memberikan infak, wakaf, zakat, sedekah kita sebagai rasa jiwa sosial kita, dan itu yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang min ahlil khair. Kali kalau mati dikuburin di Mekah masih belum siap ya. Minimal kita daya sosial kita nambah Pak ya. Itu ciri keberapa tuh? 3. Yang keempat Pak, ciri-ciri haji mabrur yang keempat, bertambah zuhud Pak. Kecintaannya terhadap akhirat lebih tinggi daripada kecintaan dunia. Sebelum berangkat haji kerjaannya dagang mulu Pak ya. Sholatnya kewajiban doang 5 menit. Ya 5 menit dah. Balik lagi dia ke toko, balik lagi dia dagang Pak ya. Tapi ketika pulang haji Pak, prosentasi keduniaannya lebih minim dibanding prosentasi keakhiratannya. Tiap hari sayang kalau tidak berzikir. Ya. Minimal istighfar, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal itu Pak. Kalau enggak bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apa? Salat berjamaah. Kemudian salat qiyamul lail ditingkatkan dibanding kita sebelum berangkat apa? Haji. Kalau ternyata ruh ibadahnya Pak ya, itu masih seperti belum pergi haji, masih malas, masih segen Pak ya, berarti itu belum apa tuh? Belum mabrur. Ya. Jadi kecintaan kita kepada dunia itu lebih minim dibanding kecintaan kita kepada akhirat. Apalagi umurnya rata-rata di atas 50 Pak ya. Ya. Berarti kalau di atas 50 udah lebih banyak kesononya dibanding mana? Belum ada 50 belum? Nah, dibalik kali Pak ya, dikali 2. Masih 30 Pak ya. Ini kan alhamdulillah Pak. Ya, ini alhamdulillah orang-orang yang sisa-sisa corona. Ya, iya kan. Untung selamat Pak ya. Iya. Kemarin udah enggik ya. Ya, udah dia masuk rumah sakit. Ya Allah, alhamdulillah panjang juga ya, dikasih Allah kesempatan. Makanya tinggal sisa-sisa kita hidup, yaitu kita tingkatkan Pak. Bukan hanya buat Bapak, buat saya termasuk juga. Karena kita nggak tahu hari ini kita bisa duduk bareng, besok belum tentu. Hari ini kita bisa tertawa, besok belum tentu. Nah karena itu mati itu sangat dekat. Dan siapapun di antara kita semua nih, kalau saya tanya siap Pak, Bu mati? Belum. Pasti belum. Ya kan? Artinya apa? Bahwa kita memang belum banyak amal ibadah yang kita apa? Siapkan, yang kita bawa. Makanya tingkat rasa zuhud kita kepada akhirat jauh lebih kita tingkatkan sebelum kita berangkat haji. Nah kadang-kadang Pak ya, ada orang disuruh haji seumroh kalau masih muda nggak mau. Di antara ini nih,
Belum siap dia apa? Untuk menjadi orang lebih baik. Ya, belum siap. Gua masih muda. Ya kan, yang namanya muda kan masih pengen begini, pengen begono, pengen begini. Padahal ketika mati kagak ngelihat yang muda, kagak ngelihat yang apa? Yang tua, Pak ya. Makanya banyak orang kadang-kadang, ayo Pak umroh. Masih muda-muda kan enak kalau umroh. Kalau haji, ya belum siap saya. Belum siap melakukan kebaikan lebih meningkat dibanding apa? Dia sebelum berangkat haji. Saya sering sampaikan di mana-mana, Bapak Ibu, orang kalau haji, orang umroh, udah tua nggak enak. Kaki dengkul pada sakit ya Bu ya. Harusnya tawaf bisa 3 kali, 4 kali. Ini mah sekali juga ya Allah capek, lelah. Begitu ya. Karena usia sudah nggak bisa dibohongin. Ya usia 50 ke atas ya. Dengkul sakit, pinggang sakit, semuanya ya. Apalagi pekerjaan tawaf dan sa'i pasti jalan kaki. Yang kalau kakinya pada sakit bagaimana kita maksimal? Coba kalau masih muda. Kemana aja? Jabal Nur, oke naik. Jabal Sur, naik. Gitu Pak ya. Ini naik Jabal Rohmah, itu gak ngitung-ngitung. Orang pendekan dia mah Jabal Rohmah ya. Nah para bapak dan ibu hadirin dan sekalian, maka bismillah Pak ya. Kita niatin, kita berusaha biar betul-betul ibadah kita yang sudah kita lakukan ini betul-betul menjadi ibadah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak dan ibu, alhamdulillah ya, Bapak Ibu sudah haji, sudah umroh, secara catatan hukum sudah sempurna agamanya. Ya. Rasulullah haji cuma 1 kali. Dalam seumur hidup sekali, Pak. Tapi Rasulullah berulang kali melakukan ibadah umroh. Dalam hadis itu 4 kali Rasulullah melakukan ibadah umroh. Maka nanti Bapak Ibu sekalian hajinya udah sempurna Pak ya. Nanti besok 5 tahun Pak, minimal tuh 5 tahun. Kata Nabi apa? Inna abdan, kata Allah dalam hadis qudsi ya, inna abdan idza sahhahtu jismahu wa wasaqtu lahu fil ma'isyah. Kalau dia seorang hamba kata Allah, aku beri sehat, kemudian aku beri dia rezeki berlimpah. La yafidu ilayya, orang itu belum lagi datang ke rumahku, la mahrumun, jauh dari rahmat Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Sehat, punya apa? Rezeki, bismillah. Nanti balik lagi, minimal apa? 5 tahun. Khamsatu a'wam minimal Pak ya. Kalau belum 5 tahun balik lagi, alhamdulillah. Ya kan, al umratu ilal umrati kafarah, begitu kata Nabi. Umrah itu menghapus dosa. Pulang haji udah mau setahun Pak ya. Udah banyak dosa yang kita lakukan, kita hapus lagi, pergi lagi. Umrah begitu Pak ya. Paling kagak standarnya kata Allah dalam hadis qudsi 5 tahun, paling kagak Pak. Ya, kalau 2022 berarti 2027. Bismillah ya. Berangkat. Ya kan hajinya mah udah, umrohnya Pak ya. Haji kan susah. Ya syukur-syukur ada rezeki sehat, bismillah, berangkat lagi. Ya kan, biar ketemu Allah, ketemu juga apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para bapak dan ibu, hadirin sekalian, saya kira itu saja ya. Sebagai tambahan motivasi. Mudah-mudahan terus semangat pertahankan kemabruran Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena belum tentu bisa balik lagi untuk melakukan ibadah haji. Sekali berhaji tapi sempurna Pak ya, sempurna. Dan mohon doanya, insya Allah nih saya juga akan berangkat di tanggal 6 Desember besok. Ya, 6 Desember besok. Dan Ustaz Rifki tanggal berapa? November duluan nih, duluan. Ini kuotanya masih banyak tuh Pak. Ustaz Rifki ya. Kuotanya masih banyak. Nanti ditalangin dulu Ustaz Rifki berangkat aja gitu ya. Beliau tanggal 20 November, saya nanti tanggal 6 Desember. Nanti ada lagi tanggal 17 di 30 Januari. 22 tahun depan ya. Mudah-mudahan bisa bareng nih, berkolaborasi antara Ustaz Rifki dengan saya Pak ya. Dan saya kebetulan tuh bawa brosurnya tuh. Saya buka paket yang murah meriah dah. Biarin yang penting nyampe. Kalau Bapak kan dulu di terminal Ajad itu ya. Di terminal Pak kita kalau dari hotel turun ke Ajad. Di depan terminal itu hotelnya.
Itu pokoknya makarim, kemudian ada olayan, kemudian ada masyair, kemudian ada Grand Almasan, itu hotelnya. Ya, murah meriah tuh. Hah? Iya, sedikit itu. Ya kan namanya bintang 3 ya. Kalau pengen ya di Zam-Zam. Di Zam-Zam ya. Kalau besok yang di Desember, saya di Zam-Zam. Ya, yang Desember. Tapi yang Januari sengaja saya buka paket yang murah meriah. Bahkan kalau pengen jauh lagi Pak, hotelnya kayak hotel haji ya. Nah itu murah lagi tuh. Nanti Pak Haji Heru satu karom nih carinya hotel yang haji aja gitu ya. Murahan tuh Pak, murahan. Ya nggak apa-apa biarin. Ya kan yang biasa haji begitu ya. Nanti naik mobil ke terminal udah biasa kan begitu ya. Yang penting murah-murah Pak, nyampe gitu. Tapi kalau paling enak ya di depan di Zam-Zam. Haji kan jauh. Besok umroh manjain dah. Di mana? Di depan. Ya, di Zam-Zam itu turun langsung satu halaman ya. Saya biasanya apalagi bawa apa? Lansia. Nah, para Bapak Ibu sekalian, mohon doanya. Mudah-mudahan mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Saya bisa berangkat lancar, Ustaz Ripi bisa berangkat lancar, Bapak Ibu juga bisa berangkat dengan segera. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya mohon maaf, mohon pamit juga karena masih ada acara satu lagi Maulid Nabi. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Apanya? Di sononya kesian Bu, saya udah kayak janji jam 9 ya. Nanti gampang insyaallah kita ketemu lagi pada acara reuni berikutnya ya. Ya. Saya ngebayangin saya orang kemarin waktu manasik ada 200 orang ya. Wah banyak ini saya kata gitu ya. Kok di Perwira ada gedung ya? Di mana? Di gedung di sini ya saya kata gitu ya. Pas di Sherlock lah di rumah. Ternyata satu karom ya. Ekspektasi saya satu rombongan gitu pas satu KBH gitu. 200 orang seperti kita di aula. Di mana acaranya itu ya? Sampai 200 orang ya saya kata gitu. Katanya 40 orang ya. Iya, Al-Azhar insyaallah ya. Tapi saya yakin dan merusnuzon bahwa yang 41 inilah orang-orang yang berkualitas ya. Kualitas ibadahnya, kualitas juga duitnya gitu ya. Biar bisa cepat balik lagi begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu haikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.